Layangan itu kan identik dengan panas sama angin ya mas. Itu kan musim kemarau yang seperti itu. Kalau musim kemarau ya alhamdulillah saya panen. Kalau musim hujan ya melongo mas. Tapi saya terus buat nyetok. Ya antara 2 sampai 4 lah omset, bisa lebih per minggu. Ya itu ya bisa mencukupi menafkahi istri saya, menafkahi orang tua, bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu sudah membuat saya bahagia. Dapat kasih sayang orang tua itu sangat membahagiakan. Per harinya itu ya nggak mesti mas. Kalau saya ya biasanya 200, seminggu itu minimal 1000 lah. Targetnya segitu. Kalau lebih ya 1200, 1300 gitu. Dari harga 3000 sampai 10.000 saya jualnya. Yang paling mudah dan murah itu. Tapi banyak peminatnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Briliarta Nugraha Putra. Saya domisili di Tanjung Sari, Boyolangu, Tulungagung. Mempunyai usaha membuat layang-layang dan dijual di toko-toko. Karena saya suka layang-layang mas. Dari kecil itu sudah hobi ya. Mungkin Allah memberikan jalan itu yang tidak disangka-sangka orang lain. Kan enggak sewajarnya gitu ya mas. Enggak ditilik orang gitu. Tapi kan aslinya itu menghasilkan, bisa dibuat pekerjaan gitu mas. Gimana kok bisa jadi pekerjaan itu, gimana ceritanya? Saya bikin layang-layang, terus itu teman saya itu ngajak beli aksesoris layang-layang itu dinamo, buat lampu itu loh mas, yang malam itu. Itu saya beli 1, terus di postingan Facebook itu ada orang yang nyari dinamo, terus saya jual. Awalnya itu mas, aksesorisnya dulu pertamanya, iya. Terus itu kan saya beli 1, saya jual laku, terus saya beli lagi, terus saya jual, lah kok laku lagi, terus saya borong semuanya itu di tempat yang jual. Ada toko yang minta, saya kirim itu semuanya kok peminatnya banyak gitu loh mas. Terus saya tekuni, terus tokonya itu terus minta senar, lampu, kabel, terus akhirnya berpijak ke layang-layang juga. Dari 2017 itu usia berapa ya mas? 21 lah. Saat itu belum nikah saya. Dulu pernah nyeles kerupuk saya itu mas. Ngantar-ngantar kerupuk ke warung-warung. Kerupuk udel kalau ngarani orang Jawa itu kerupuk udel. Kecil-kecil gitu. Setelah itu ya sempat vakum mas. Semangatnya kendo gitu loh. Kalah sama hobi mas. Gimana ya mas? Kalau dibilang capek ya mesti capek ya mas. Layang-layang itu kan ya identik dengan panas. Anak laki-laki kalau kena panas kan gampang hitam ya mas. Dirasa itu dapat ketenangan hati mas kalau saya. Jadi tenang gitu loh mas. Ya enggak tahu kalau yang lain, kalau saya gitu. Melepas penat gitu loh mas. Ya selain itu ya dapat teman-teman baru. Kan kalau ikut lomba itu kan orang dari mana-mana itu kan hadir mas. Dapat dulur-dulur baru. Yang paling disukai itu kalau layangannya itu terbangnya itu mulus. Nanti diterbangkan sampai malam, lampunya terang, itu sampai pagi. Kalau bisa tembus sampai pagi itu suatu kebanggaan gitu mas. Gapangan mas kalau sini. Yang layangan manjer bengi itu gapangan. Itu kalau yang koweras gitu kan punya gengsi sendiri itu mas. Pertama itu gapangan mas, juga gapangan. Gapangan juga? Iya, pernah buat gapangan itu 1. Saya bikin, saya posting di Facebook, laku, terus akhirnya saya buat grosir banyak itu. Tapi kalau gapangan kan buatnya lama, terus saya alihkan ke ikan, nelayan ikan. Kalau sekarang ada gapangan, ikan, celepuk sama lele. 4. Celepuk itu kan bahasa Bali mas. Kalau bahasa sini burung hantu. Lele itu kalau orang sini nyebutnya ulan-ulan. Kayak ular gitu loh mas. Ekornya panjang. Yang paling laris ya ikan. Kalau ikan ini harga grosir mas. Dari harga 3.000 sampai 10.000 saya jualnya. Yang paling mudah dan murah itu. Tapi banyak peminatnya. Iya. Tapi bisa dipastikan bisa terbang? Insya Allah bisa. Saya jamin itu. Per harinya itu ya nggak mesti mas. Kalau saya ya biasanya 200, 150 ya tergantung
karyawan yang masuk gitu mas. Kalau ada yang libur kan ya mesti berkurang gitu. Maksimal pokok seminggu itu minimal 1.000 lah. Pokoknya targetnya segitu. Kalau lebih ya 1.200, 1.300 gitu. Ya alhamdulillah niki dapat toko yang bagus ya, cepat mas jualnya. Tinggal setor. Ya Tulung Agung sini saja. Iya. Itu saya, istri saya sama karyawan itu 4. Jadi orang 6. Yang bikin layangan? Iya. Prosesnya bambu datang itu kita keringkan dulu mas. Keringkan sekitar 2-3 hari itu bisa dipakai. Itu datang, udah kering, terus kita potong-potong, dibelah. Nanti saya kan tidak menggunakan pisau irat biasa ya mas. Saya menggunakan serutan sangkar itu, saya serut. Jadi lebih cepat, terus ditali, dibenangi, disampul plastik ini. Cuma begitu aja. Dulu pernah pakai kain saya, layangan Delta itu 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Itu kirimnya malah jauh ke Jawa Tengah, ke Jepara. Tapi ya nggak tahu ya mas, lebih kalau bahasa Jawanya itu marem pakai plastik dulu. Sekarang itu mas, lebih ringan, terbangnya itu enak. Kalau pakai kain itu minusnya kan biayanya lebih mahal ya mas, kain ini kan mahal. Kalau perca nggak bisa, nanti malah kayak keset nanti. Kadang kan di musim hujan itu bambunya kan basah ya mas, kadar airnya tinggi, nah itu sulit. Sama anginnya kan nggak ada, cuma sedikit gitu loh anginnya. Peminatnya kan juga berkurang kalau musim hujan itu, bambu sama plastik. Kalau saya beli mas di penjual bambu. Pernah saya itu dulu nggak punya apa-apa, nggak punya uang sama sekali itu. Sampai ya bingung, sampai nekat. Sembarang saya jual gitu, sembarang saya lakoni gitu. Saya kan kalau kerja di tempat orang itu kan gimana ya mas, kayak kurang nyaman gitu loh. Mungkin jiwanya itu berdikari sendiri, mungkin ya nggak tahu. Lebih nyaman kalau berwirausaha sendiri. Layangan itu kan identik dengan panas sama angin ya mas. Itu kan musim kemarau yang seperti itu. Kalau musim kemarau ya alhamdulillah saya panen. Kalau musim hujan ya melongo mas. Tapi saya terus buat nyetok. Tapi alhamdulillah ini tempat saya itu masih bisa disetori. Omsetnya ya kalau usaha gini kan tidak menentu ya mas. Kadang ya ada pesanan layangan kecil, ada yang layangan besar kan gitu. Ya antara 2-4 lah omset, bisa lebih per minggu. Udah cukup mas. Ya tidak menyangka sama sekali mas. Karena kan orang itu kan nganggapnya sebelah mata tuh mas. Saya jujur saja orang itu nganggapnya layangan itu sebelah mata. Saya juga tidak ngerti dulu. Tiba-tiba ya seperti ini. Ya itu ya bisa mencukupi menafkahi istri saya, menafkahi orang tua, bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu sudah membuat saya bahagia. Dapat kasih sayang orang tua itu sangat membahagiakan. Ya sekarang itu saatnya saya yang membahagiakan orang tua saya. Saya selalu minta dukungan orang tua mas, selalu minta doa kepada khususnya ibu saya, kan selalu mendoakan gitu mas. Doa orang tua itu kan makbul ya mas. Dari orang tua atau dari keluarga terdekat ada yang menyarankan untuk pindah profesi atau seperti apa memang? Ada mas, orang-orang dekat itu ada. Tapi ya saya masih kekeh di layangan karena ya pemikiran saya kan ya sudah mantap gitu loh mas. Masih bisa dikembangkan lagi. Nanti saya pengen ngasih tahu ke mereka itu kalau ini bisa membuat saya sukses gitu. Insya Allah bisa kirim-kirim ke luar, nanti mungkin motif-motif baru, luar daerah ya mungkin keluar negeri. Insya Allah kalau ada tekad capek ya mesti ada rasa capek, tapi ya seneng sesuai dengan apa yang disukai. Dulu kan pernah ikut lomba, ya yang diikutkan yang ini, yang batikan, ada gambar-gambarnya. Itu saya pakai media plastik. Plastik saya tempelkan dengan solder, saya conyoki gitu mas. Gambarnya itu gambar sendiri, nurun di HP, digambar di kertas, terus saya blad di plastik. Terus saya tempelkan, diconyoki itu tadi.
Batik itu saya pernah bikin kesenian Ponorogo Jatilan sama Bujang Ganong itu loh Mas, reok itu. Kalau dulu itu ya harganya kan masih mahal ya Mas, kan masih belum banyak yang bisa buat yang dulu itu. Kisaran harga 300 ke atas Mas, batiknya saja itu. Ya sekitar 500-an lah minimal. Tergantung besar kecilnya juga. Kalau saya kan membuatnya kan yang grosir banyak gitu ya Mas. Kalau yang lain itu ada yang bijian, dijual ecer sendiri gitu, yang besar-besar. Kalau saya kan yang kecil-kecil. Sekarang itu bagus-bagus saya. Perkembangannya sangat cepat ini. Apa yang bikin dia mahal? Nilai seni Mas, tapi ya memang bagus, benar-benar bagus, sesuai lah dengan harga itu Mas. Jenis ya ada, jenis kan ada layangan naga gitu kan mesti mahal itu Mas. Kalau layangan yang plastik-plastik itu ya gambarnya sama garapannya, kerapiannya itu bagus sekali. Layangan bagus itu untuk dikoleksi atau diterbangkan Mas? Biasanya buat lomba Mas, tapi ya ada yang dikoleksi. Eman gitu kalau diterbangkan, harganya kan mahal ya. Kalau lomba itu apa Mas yang dinilai Mas? Kerapian, nomor 1 kerapian, motif, nilai atas itu ya terbang sama pencahayaan di atas Mas. Gambarnya itu terang atau enggak gitu loh, kestabilan layang-layang juga. Untuk anak-anak muda, tetaplah berkarya, fokus, jagalah kedua orang tua selagi ada, patuhilah orang tua, ya yang terpenting itu taat kepada Allah Mas. Semua rezeki itu kan dari Allah. Saya Briliarta Nugraha Putra, dari pengrajin layang-layang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nervous.